Ya, sahabat keluarga muslim dan juga sahabat Arisalah dimanapun Anda berada, kembali lagi dalam program lagi on air. Baik, Iya, mhm. masih dengan tema Yang sama? konflik rumah tangga, Iya, part konflik rumah kedua tangga ya. ya. Karena nih, Kok jadi horor ya pembahasannya? karena nikah itu bukan hanya sekedar bayangan Kenikmatan yang ya. kenikmatan ya, Namun juga di situ ada konflik dan ada sebagaimana. masalah. Ada Ada penelpon ya, ya, kita ada akan angkat. penelpon? Halo, assalamualaikum. Ya, terputus ya. Terputus. Silakan dicoba kembali ya Heeh. menghubungi kami langsung di 0617944282. Atau di 085271153456. Baik. Kita ke pembahasan dulu nih Mhm. sembari menunggu penelpon Fatur. Ustadz, Ya. tadi disebutkan kan Mhm. tidak ada memang secara khusus atau Mhm. secara spesifik kan tanggung jawab istri, misalkan seperti suami ya wajib Iya. menafkahi, Mhm. bagaimana tanggung jawab sebagai pemimpin. Kalau istri kan secara umum saja taat Mhm. kepada suami. Iya. Jadi apapun yang diminta suami Harus ya, taat ya. keinginan suami harus dilayani. Tapi Ustadz, Mhm. Mhm. seperti tadi wanita itu yang paling susah kan mentaati itu. Iya. Banyak Mhm. alasan lah gitu ya. Itu juga yang menyebabkan wanita banyak masuk neraka ya. Dalam Iya, hadis Nabi kan seperti itu. mengeluh gitu. Jadi Mhm. mengeluhnya gini Ustaz, enak ya jadi laki-laki kalau pengen apa-apa Tinggal nyuruh. tinggal nyuruh ke istri. Nanti istri kalau nggak mau jadi berdosa gitu. Mhm. Nah ini gimana nih Ustaz? Nah ini memang itulah wanita hanya membawa perasaan kan kita tahu. Dan Nabi menyebutkan wanita itu naqsatul aql. Mhm. Mereka itu pendek akal. pemikirannya begitu. Sehingga mereka memikirkan enak laki-laki itu ditaati, dilayani begitu, dan sedangkan kami para wanita ini ya apa namanya harus Harus taat gitu ya. mentaati begitu ya, nunduk, Mhm. patuh dan taat dan sebagainya lah. Tapi kalau dia berpikir bagaimana perjuangan seorang laki-laki dalam mencari nafkah, Mhm. begitu keras. Ya. Betul. Ada Banting seorang tulang. laki-laki yang dia harus memanjat sebuah gedung yang tinggi, bekerja di atas gedung Hmm. yang tinggi, beresiko untuk mencari Nafkah. nafkah anak dan istrinya. Laki-laki yang menarik becak dengan panas terik matahari yang harus dihadapi. Ini diantara ya risiko-risiko yang dihadapi oleh para laki-laki untuk mencari nafkah. Supaya anak dan istrinya bisa makan dan minum, bisa berpakaian. Mhm. Nah kalau seperti inilah yang dipahami oleh para istri, maka dia akan merasa sayang kepada Suami. suaminya. Ketika ada masalah, ketika ada rumah rusak ataupun yang perlu diperbaiki, maka suami yang akan turun tangan untuk memperbaikinya. Iya. Artinya apa? Masing-masing memiliki kewajiban. Nah, kalau seorang istri memahami bahwa suaminya begitu letih, capek di luar sana, Mhm. tentu orang yang capek butuh untuk Layani. dilayani. Iya. Butuh untuk supaya dia itu dibuat tenang dan hilang rasa letih dan capeknya. Iya. Maka ketika dia pulang ke rumah, dia butuh istirahat. Mhm. Begitu. Maka seorang istri harus paham yang seperti ini. Nah, kemudian ini yang tadi kita katakan bahwa wanita itu memang naqisatul aql, kata Nabi, kurang sekali pemikirannya, hanya membawa perasaan saja. Sehingga ketika dia memikir yang seperti ini tadi, enak jadi suami, harus ditaati, harus dilayani. Padahal sebenarnya kalau dilihat ya dinilai pelayanan seorang istri sangatlah kurang. Sebenarnya Iya. bisa kita nilai sebenarnya ya. Suami kebanyakan lebih banyak mengalah, itu biasanya. Betul. Kita bukan karena kita laki-laki ya, seorang Iya. suami hingga membela diri, bukan. Iya. Nabi sudah menyatakan bahwa di antara ini, mohon maaf bagi ibu-ibu ya, kita menyampaikan hadis ini bukan hanya menakut-nakuti, cuma supaya dipahami. Dan lebih kita itu bagaimana berusaha jangan sampai termasuk di antara yang Nabi sebutkan ini. Kata Nabi bahwa penduduk neraka yang paling banyak, kata beliau, yang aku lihat ialah para wanita. Wanita merupakan penduduk neraka yang paling banyak. Di antara penyebabnya, Nabi menyebutkan karena wanita itu tidak mensyukuri nikmat suami. Tidak berterima kasih kepada suami. Iya. Mengingkari kebaikan-kebaikan suami. Suami sudah bekerja keras, memberi nafkah, memberikan apa yang diinginkan oleh suami, istri dan anak-anaknya. Kata si istri apa? Abang gak pernah membahagiakanku. Abang gak pernah memberikan apa yang aku minta. Abang pelit dan sebagainya. Nah ini perkataan-perkataan ini menyebabkan, kata Nabi, ya seorang wanita tidak mensyukuri atau suka mengingkari kebaikan suaminya. Belum lagi ditambah suka mengeluh. Nah dia memang bekerja, iya. Dia mencuci piring, dia mencuci baju, membersihkan rumah, tapi apa? Habis amalan-amalan itu karena keluhan-keluhannya. Udah capek, udah begini, udah begitu. Nah ini yang membuat wanita itu, kata Nabi, penyebabnya diantara ya wanita merupakan penduduk neraka yang paling banyak nanti di neraka. Maka isi wanita, para istri wanita muslimah, hendaklah dia menjaga lisannya,
Ya. ya mensyukuri nikmat suami. Betapa banyak saat ini wanita-wanita itu yang berharap punya suami. Mm-mm. Baik itu karena dia tidak ada dapat jodoh sampai sekarang sehingga menjadi wanita tua, Mm-mm. atau karena dia janda, meninggal suaminya atau dicerai sehingga butuh laki-laki yang bisa memimpin dia, Mm-mm. menafkahi dia, ya. Maka oleh sebab itu yang masih memiliki suami, jaga suaminya. Jaga baik-baik Layani ya. dia, jaga baik-baik bagaimana dia bisa betah bersama istrinya. Seperti itu. Baik, Masya Masya Allah, Allah. luar biasa. Berbicara Ya. tentang tanggung jawab ini ya. Mm-mm. Ya Ini. memang kita mungkin untuk Bang Nasri nih ya, Hei. kita pahit-pahit aja ya kan. Pahit-pahit aja. Iya, Iya. Nas jangan dengarkan yang Yang membayangkan yang Iya, indah-indah. betul. karena Jangan memang bayang kadang surga banyak aja, Ustaz, ya. anak muda itu nggak siap. Mm-mm. Anak muda itu nggak siap. Disebutkan bahwa awal-awal pernikahan itu memang bahagia, Mm-mm. Mm-mm. senang, romantis, berbunga-bunga begitu. Nanti ketika masuk tahun pertama, Mm-mm. mulailah akan banyak terjadi Permasalahan. Ustaz, ya. permasalahan, konflik. Karena apa? Masing-masing mengetahui watak Mm-mm. Iya, betul. aslinya. Betul. Ya. Nah, ini yang dibutuhkan kesiapan Mm-mm. antara anak muda yang baru menikah ini. Mm-mm. Ya, akhirnya apa, ketika mereka sudah siap, baru nanti ketika menjalani tahun-tahun berikutnya akan lebih mudah lagi insya Allah. Iya, Masya Begitu. Allah. Jadi jangan dibayangkan tentang wah kalau punya nanti istri bisa boncengan berdua, sepiring berdua begitu. Padahal banyak Iya, konfliknya Betul. sebenarnya. Sebulan 2 bulan masih bisa menutupi, Masih Iya. bisa ya. jaga-jaga gitu. Tapi Jaga-jaga. kalau udah kesannya lagi ya apa yang Terjadi ya, terjadilah gitu ya. ya Tentu hal yang biasa. Konflik dalam rumah tangga itu pasti akan ada. Ustaz, Ya. tadi Ustaz pernah menyinggung apa? Tadi menyinggung Ustaz tentang ini. Ada suami kadang mengalah ketika istri mungkin marah-marah. Terus apa? Kalau biasanya kalau istri melakukan suatu kesalahan, Ustaz, biasanya kan dosanya itu ditanggung. Ya, sang suami dapatlah dampak dari dosa itu kan. Ini kalau istri marah-marah ini Ustaz. Marah-marah segala macam, maki-maki suami kadang ya. Ini sang suami walaupun diam, apakah dia dapat juga dosa atau gimana? Seorang suami akan mendapatkan dosa apabila dia tidak meluruskan kesalahan ataupun membiarkan keluarganya, anak dan istrinya berbuat maksiat kepada Allah. Ya, contoh umpamanya seorang suami itu membiarkan istrinya membuka aurat keluar rumah. Dia biarkan, tidak ada rasa cemburu bagi dia, nggak ada rasa takut. Ya Allah akan mempertanyakan kepada dia kenapa istrinya membuka aurat keluar rumah. Ini dia berdosa. Nah, begitu juga ya seorang suami ketika dia membiarkan istrinya tidak sholat, tidak puasa, dia biarkan begitu saja, maka dia berdosa. Nah, adapun kalau seandainya si istri ini orangnya cerewet, ya kemudian istri ini orangnya juga kasar, suka marah-marah, merepet, ya memaki-maki suaminya, kemudian suami itu diam. Ini bisa jadi pertama suami itu takut istri, bisa jadi ya. Ya banyak sebenarnya suami-suami takut istri itu banyak. Ya. Yang kedua bisa jadi suami ini nggak mau ribut, begitu. Sebenarnya bukan karena dia takut, tapi dia nggak mau ribut. Ada yang banyak seperti TV. Kalau seandainya ya ada ibu-ibu di rumah punya istri suami yang seperti ini, yang kalau seandainya direpeti, dimarahi cuma diam aja dia, atau bahkan dia keluar dari rumahnya, pergi keluar sebentar, itu bagus sebenarnya. Ibu jangan marah, ya. Wanita muslimah jangan marah, karena apa? Dia tahu kalau seandainya aku ini marah, ya bisa habis rumah ini. meledak gitu ya. Meledak ini begitu, bisa banyak piring yang pecah, bisa banyak yang akan terlukai kan begitu. Akhirnya apa? Dia diam dan dia pergi dari rumahnya sementara untuk menenangkan diri. Karena wanita ini terkadang ya beberapa kita perhatikan ketika dia marah, suami diam salah juga begitu. Tapi kalau diladeni malah makin besar, parah. Suami pergi juga dimarahi, kenapa pergi begitu? Padahal suami ingin menenangkan diri. Betul. Dia nggak mau akan terlampiaskan emosinya kan begitu. Jadi kalau wanita yang sudah paham, ketika dia lihat suaminya itu diam, ya supaya tidak makin panas suasananya. Atau suami itu pergi supaya menenangkan diri. Jangan malah dipancing-pancing lagi kan begitu ya. Nah, jadi ya Bang Nasri, suami nggak akan berdosa kalau seandainya dia dimarahi. Malah yang berdosa itu adalah istrinya karena berlaku kasar, menyakiti suami dengan kata-kata yang kotor atau memakinya dan sebagainya. Begitu. Baik, Masya Allah. Nah, Ustaz, bila sudah terjadi cekcok nih antara suami dan istri nih, mungkin ada satu hal yang belum disepakati gitu ya. Ustaz, kewajiban seorang suami atau seorang istri yang terlebih dahulu apa
Maksudnya permasalahan apakah dipecahkan secara bersama-sama dulu, dan kalau misalkan harus mengungkapkan hal itu kepada orang lain, kepada siapa dulu Ustadz? Karena kan Iya. ada Ngadunya ke orang yang siapa dulu gitu ya. ada orang yang habis cekcok gitu Ustadz antara suami dan istri, Satu gang tetangga tuh, Ustadz. satu gang tuh. lorong tahu gitu, satu Iya. gang tahu nih Ustadz. Ini diantara kesalahan dalam rumah tangga. Bukankah Allah Subhanahu wa taala mengatakan bahwa hunna libasul lakum wa antum libasul lahun, bahwa suami itu pakaian bagi istri, istri merupakan pakaian bagi suami. Maksudnya di sini ialah saling menutupi aib dan kekurangan. Nah, ketika terjadi konflik antara suami istri, yang pertama kali yang harus mereka lakukan ialah mereka berdiskusi antara mereka, memecahkan masalah di antara mereka terlebih dahulu. Ya. Kalaupun ingin membutuhkan, Nabi Allah juga membolehkan pihak ketiga yang ingin menjadi hakim atau sebagai mediator begitu ya, memberikan mediasi antara mereka, ya. Maka yang paling terdekat ialah memang yang mereka percayai. Ya, terkadang jangan melibatkan ya orang tua ya. Biasanya kan kadang ada sebagian orang itu punya masalah, dia lapor kepada orang tuanya, dijelek-jelekkannya istrinya, sehingga timbul rasa benci dalam diri orang tuanya, mertua kepada, kan rugi sendiri sebenarnya. Nah, jadi bagaimana, coba cari orang-orang yang memang betul kita lihat dia itu bisa memberikan solusi. Contoh kalau kita lihat mungkin ya, di antara yang bisa memberi solusi mungkin kita lihat adalah seorang ustadz umpamanya. Atau ya bisa juga ya abang kita yang kita lihat lebih bijaksana, lebih adil dalam memberikan solusi. Ya, bukan malah kepada semua orang, apalagi sama tetangga. Yang ada ialah kita merasa malu. Orang tahu dengan aib-aib kita, dengan masalah rumah tangga kita. Atau dengan orang yang dia itu bukan malah menenangkan, tapi malah mengadu domba. Ada tipe yang begitu. Ketika kita umpamanya meminta solusi kepada dia, atau si istri itu mengadu kepada dia, curhat kepada dia, malah memanas-manasi situasi. Udah ceraikan aja gitu. Ya udahlah, suamimu itu nggak tahu diri, suamimu itu pemalas, suamimu itu begini dan begitu. Akhirnya apa? Malah makin timbul rasa benci dalam diri istri kepada suaminya ataupun sebaliknya. Ya, kan sebenarnya kalau saling membenci kan kita sama-sama rugi. Kalau seandainya cinta itu sudah pudar dalam diri, ya maka rumah itu seperti neraka. Kan begitu. Tapi kalau seandainya cinta itu tetap berbunga, tumbuh dan berkembang, maka akan timbul rasa sifat harmonis, ya. Kemudian juga ya timbul rasa bahagia sesama suami dan istri. Jadi ini memang pandai-pandailah kita cari tempat kita itu. Kalaupun membutuhkan orang ketiga memberikan solusi, carilah memang orang yang bijaksana. Orang-orang yang memang dia adil, orang-orang yang soleh, bukan malah orang yang malah memanas-manasi kita. Begitu. Iya, manas-manasi ini keadaan. Ada SMS? Berbicara tentang patuh, mematuhi ya saya. Ini ada pertanyaan masuk Ustaz. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ustaz. Waalaikumsalam. Barakallahu fikum. Ketika suami tak mampu lagi memberi nafkah lahir, namun mampunya hanya nafkah batin, apakah masih harus dipatuhi? Baik, kaum muslimin dan muslimat rahimani wa rahmakumullah. Jadi begini, suami itu kan memang Allah sudah memberikan dia itu sebuah hak yang istimewa untuk dipatuhi. Nah, tapi ketika seorang suami tidak memberi nafkah lahiriah, nafkah lahirnya kepada istrinya, berarti suami tidak bertanggung jawab. Tapi kita lihat dulu apa pula sebabnya. Kenapa dia tidak memberi nafkah? Bisa jadi pertama memang suami ini pemalas. Ada yang begitu, tipe suami pemalas, naudzubillah min dzalik. Ini memang tidak bisa dipertahankan. Artinya apa? Si istri memberi nasihat, menyampaikan nasihat dengan hikmah kepada suaminya, bahwa dia berkewajiban untuk memberi nafkah. Tapi dia malas, udahlah malas bekerja, kamu kan ada uang, tabungan dan sebagainya. Atau mengharapkan orang lain saja. Maka si istri boleh menggugat cerai. Kenapa? Karena nggak dinafkahi lagi. Ya. Yang kedua mungkin alasannya karena si suami ini sakit. Ya. Maka disinilah dibutuhkan kesabaran istri. Karena bagaimanapun ya dia juga namanya sakit. Ya. Mungkin karena kena stroke dia, atau kena penyakit yang sudah komplikasi, begitu nggak bisa bekerja, sehingga si istri yang mencari nafkah. Yakinlah bahwa ketika istri yang mencari nafkah karena suami tak mampu lagi mencari nafkah, ya tetap dia bersabar, maka dapat pahala dia. Mendapat pahala memberi nafkah kepada suami dan memberi nafkah kepada anak istrinya. Karena suami dalam kondisi
sakit. Iya. Tetap dia itu bersabar, dalam arti kata kan bersabar di sini ya tetap mentaati suaminya apa yang dimintanya. Jangan sampai pernah kejadian atau baru-baru ini viral ketika si suami sakit stroke gak bisa apa-apa sampai dimandikan, ya. Yang durhakanya lagi ialah si istri menendang kepala suaminya karena nggak sabar dia. Maka kalau begini ya cobalah, kalau seandainya dahulu ketika suami itu sehat dia memberi nafkah, kita tetap ingin bersama dia. Ketika dia susah, rawat dia. Anggap sebagai ladang pahala, kesempatan untuk bisa mendapatkan surga dari Allah Subhanahu wa taala, bukan malah ditendang, diusir atau minta diceraikan meskipun dia punya hak untuk itu karena nggak dinafkahi lagi. Betul. Begitu. Baik, Masya Allah. Ya, Masya Allah. Masih Terima ada satu kasih, Ustaz, segmen ya. lagi ya, nanti dan juga sahabat keluarga muslim, sahabat Risalah yang ingin bertanya, Ya. silakan menghubungi kami di 0817944282 Atau di 085271153456. ya, jangan kemana-mana, tetap dalam program Lagi On Air.